Dia datang 38. Benar dugaannya, pria yang membuatnya resah sudah duduk bergerombol di samping gerbang. Tapi kali ini hanya mencuri-curi pandang ke istrinya tanpa berbuat lebih. Semoga lelaki tersebut benar-benar tidak lagi membuatnya meradang. Cukup kemarin. Hati menjadi tenang kala istrinya bercerita sejak kejadian kemarin lelaki yang mengejar sudah tidak lagi mengusik, hanya seperti biasa menunggu di depan gerbang seperti yang Aris lihat. Menatap mencuri-curi pandang tidak berani. Hari perpisahan telah datang. Aris ikut menemani mertua menjadi wali murid istrinya. Dara bersama beberapa temannya duduk rapi di kursi yang sudah disediakan memanjang karena acara hendak dimulai. Gus Aris ganteng keren. Neng, lihat itu. Neng, kelihatan Mako sekali mengobrol dengan Pak Bisri. Sepantaran sih kayaknya. Asyik benar ngobrolnya sampai Pak Anwar ikut gabung. Serasi sama Neng Dara. Sedangkan yang dirumpi sedang kikuk tidak jelas setelah identitasnya terbongkar sebagai Gus baru, menantu Abah. Gus, nanti di acara pengajian rutinan bulan depan Gus Aris mau ya membawakan pengajian di desa saya. Waduh, terus apa yang aku ajari? Ngerep, kayak ngomeli itu dua bocah. Dikiranya, ente ini kadang-kadang ingin sekali berkata demikian tapi tidak berani, harus menjaga sikap. Hanya bisa menggigit bibir bawah. Ingat Riz, sudah jadi menantu Kiai. Anggun, Anggun, sesi foto pun tiba. Ia diajak Abah foto bersama, sebelum foto hanya berdua dengan istrinya. Saat foto berdua, Aris menjaga jarak dengan tangan disatukan di belakang punggung, masih malu dilihat mereka berdekatan, apalagi kemarin ada yang bilang mustahil mendapatkan Dara. Memang dasar netizen. Ia tidak setua itu kali. Cuma selisih 11 tahun juga. Asteris. Kandungan Fanya saat ini sudah menginjak jalan 9 bulan. Bima seminggu lagi akan dipindahkan kerja di Bekasi di kantor cabang meski gajinya tidak sebesar di kantor pusat karena bosnya tidak mengizinkan ia keluar. Saat dalam perjalanan menuju bandara ia mendapat kabar jika mantan istri dilarikan ke rumah sakit hendak melahirkan. Ia memutuskan langsung menuju rumah sakit di mana Fanya mendapatkan pertolongan. Tas besarnya disenderkan begitu saja di kaki mantan ipar. Lupa menyapa. Entah lupa atau sudah tidak ada waktu untuk sekedar menyapa, tidak sabar rasanya ingin segera bertemu pujaan hati setelah sekian purnama. Dasar bocah sableng. Tidak aku restui baru tahu rasa. Mulai suaminya ngerep si istri cekikikan geli. Fanya, panggilnya khawatir pandangan menangkap si mantan istri tergeletak di brankas. Bima, ibu hamil tersebut tersenyum bahagia menyambut kedatangan calon ayah dari putranya yang masih sembunyi di dalam perut. Sudah. Jangan bangun. Gimana? Masih sakit sekali? Tanya Bima sembari meletakkan badan di kursi di mana Salsa tadi duduk. Setelah melihat kedatangannya teman kuliahnya itu memberikan tempat duduknya. Iya, sakit sekali. Mana ada. Dari tadi ketawa saja gitu kok masih bisa menghabiskan satu mangkok bakso. Jumbo lagi. Tuh, dicubit kecil paha adiknya yang nyablaknya tidak ketulung. Niat hati ingin manja malah dibuka kartu. Bima tersenyum mendengar aduan Salsa. Tidak menyangka mantan istri yang dulunya dingin segitunya cari perhatian darinya. Lambat laun ekspresi Fanya semakin menegang saat rasa sakit yang ada di perut memperlihatkan aksinya. Dipegang erat tangan calon suami meminta bantuan melawan rasa kaku di perut akibat dorongan kuat dari dalam. Mbak, belum halal. Jangan lama-lama pegangan. Ini, tanganku saja. Bapak kemana saja sih? Bima yang tadi tidak tahan melihat Fanya meringis kesakitan sembari meremas ganggang brankas dielus lengan yang terbungkus kain tanpa diduga justru telapak tangannya disambar erat hingga ia meringis kesakitan. Bu Fani tidak kuat melihat putrinya kesakitan seketika, perut seperti diaduk-aduk ikut merasakan mules. Sebentar, jaga mbakmu. Ibu mau ke kamar mandi. Beliau tidak hentinya bolak-balik ke kamar mandi sedangkan kedua ayah Fanya mencari donor darah golongan darah B karena rumah sakit sedang kehabisan stok. Jadi, hanya Salsa yang ada di sini yang ditugaskan menjaga kakak perempuannya. Mbak, gak baik mbak, belum boleh. Lepas. Mbak, ini tanganku saja. Dibantu mantan kekasihnya dulu untuk bisa terlepas dari genggaman Fanya saat terlepas saat itu pula rasa sakit yang dirasa begitu kuat. Niat hati ingin meraih tangan Salsa karena tidak sabar malah menam asteris par pipi putih gempil adiknya seketika soklah istrinya Faiz memegang kulit yang memerah.
Aris terbangun dari tidur kaget mendengar tanpa asterisran keras barusan. Bersama istrinya menerobos ruang bersalin yang lengah dari penjagaan. Ia bernafas lega, ternyata adik terkecilnya yang meringis memegangi pipi bukan adiknya Fanya. Dia kira Fanya yang kenapa-napa. Syukur. Fanya tidak apa-apa. Ogah. Aku menemani Mbak Fanya lagi. Yang ada di Gam Asterispar. Mas saja yang menemani. Aku mau mencari suamiku. Ya tidak bisa. Tidak boleh salsa. Fanya yang mulai berkurang rasa sakitnya berusaha bangun dari tidur merubah posisinya duduk. Bima refleks ingin menolong tapi cepat-cepat ditahan sadar posisi. Dara paham langsung menggantikan Bima membantu ipar perempuan mencarikan posisi yang nyaman. Abis kamu itu. Bisa-bisanya Mbak kesakitan kamu ceramahin. Iya. Tapi G6 Asterispar juga kali. Iya. Maaf. Coba sini. Mbak lihat. Ucap Fanya meringis, perutnya mulai terasa tapi belum separah tadi. Mulai sakit, minum dulu. Ya, Bima menyerahkan segelas air ke Fanya untuk menghilangkan rasa dahaga yang menyerang sebelum rasa sakit itu datang lebih parah. Baru mendekat sudah lagi jadi samsak kakaknya lagi. Maaf, cengkeraman kakak perempuan dipindahkan ke pergelangan tangan supaya lengannya saja yang menjadi pegangan, jangan yang lain. Sakit banget Mbak gak kuat. Sakit. Iya. Fanya menyerah. Rasa sakit yang dirasakan tidak main-main, tidak ada jarak, terus-menerus ia rasakan. Cuma bisa mengambil nafas beberapa kali, kambuh lagi dan lagi. Mungkin efek suntikan yang diberikan perawat tadi karena ketuban sudah mulai merembes tapi pembukaan tidak kunjung tambah. Akhirnya dokter menyarankan untuk operasi melihat kondisi si ibu saat ini yang tidak memungkinkan dan sangat berisiko jika sampai kehabisan ketuban. Bagaimana Riz? Adikmu? Tanya bariton Pak Darmawan cemas. Masih di ruang operasi, Pak. Salah satu perawat keluar dari ruang operasi datang menghampiri memberi kabar cucu mereka lahir selamat, begitu pula ibunya. Selamat Bapak, cucu laki-lakinya sudah lahir. Silahkan dia Zani. Mari. Pak Darmawan terbengong-bengong. Pikiran beliau blank. Beliau sekarang menjadi kakek. Sudah mempunyai cucu. Seandainya kamu di sini, Dek. Saat cucunya lahir seketika mulas yang dirasa Bu Fani hilang tak berbekas. Beliau dihampiri putranya mengabarkan jika Fanya melahirkan dengan selamat. Bu Fani bergegas tidak sabar menyambut kehadiran cucu kedua beliau yang dulu diprediksi dokter berjenis kelamin perempuan. Mbak, ganteng banget putranya Mbak. Hidung, bibirnya Masya Allah. Kayaknya menurun bapaknya deh. Lirikan mematikan Fanya mampu menundukkan wajah Salsa takut. Seram seperti dulu. Jangan sebut lelaki itu.